Kepada para pemirsa yang saya hormati, salam rahayu. Saat ini saya sedang berada di Pura Satria, di Puri Satria, dan ini adalah merupakan candi bentar utama yang berada atau menghubungkan bagian Nistaning Mandala menuju ke bagian Madianing Mandala, di mana di sini terdapat 3 buah candi bentar, dan di depan candi bentar terdapat patung penjaga, dan ini adalah candi bentar utama, dan terdapat candi bentar yang lebih kecil di bagian kiri dan kanan dari candi bentar utama. Di depan terlihat kuri agung yang berjumlah 3 buah, yang mana di tengah adalah merupakan kuri agung utama yang diperuntukkan untuk kegiatan upacara yang dilaksanakan di Pura Satria. Sedangkan untuk kuri agung yang terletak di sebelah kiri dan kanan dari kuri agung utama dipergunakan oleh pemedek, baik ngeranjing maupun medal dari pura setelah melakukan persembahyangan atau pelaksanaan upacara. Di bagian Madianing Mandala ini ada sebuah pelinggih yang berbentuk limas, dan terdapat sebuah patung, dan di depannya juga terdapat patung penjaga. Di sini terdapat tulisan dan akan saya baca, Ida Betara Sakti, Ida Betara Arce. Dan akan saya coba melihat keadaan kuri agung yang ada di Pura Satria. Hingga saat ini kuri agung masih terjaga dengan baik dan merupakan peninggalan dari kuri agung yang memang sudah ada sejak zaman lampau hingga kini masih tetap dipertahankan dan terawat dengan baik, yang dipenuhi dengan relief dan ukiran-ukiran dan terbuat dari tumpukan bata merah. Dan ini adalah merupakan relief ciri khas dari Kabupaten Badung, yang mana reliefnya tidaklah berupa ukiran-ukiran tapi berupa pepalihan, yaitu cekukan-cekukan dari gradasi dari batu bata yang disusun, dan memang terlihat berbeda dibandingkan dengan bentuk-bentuk kuri agung yang terdapat di kabupaten lain seperti Kabupaten Gianyar yang cenderung dipenuhi oleh ukiran. Dan kuri agung yang berada di bagian tengah memiliki ketinggian yang sangat tinggi, dan di depan kuri terdapat pelinggih, yaitu pelinggih yang merupakan pelinggih pengapit, yaitu Ida Betara Angdurah Sambangan. Dan di sebelahnya juga terdapat sebuah pelinggih yang berbentuk limas, dan ini adalah merupakan kuri agung yang terletak di bagian selatan atau bagian kanan dari arah saya melihat ke kuri agung. Dan di depan kuri agung ini juga terdapat patung Dwara Pala yang melambangkan patung penjaga di pintu masuk menuju ke bagian Utamaning Mandala dari pura ini. Dan untuk memasuki bagian Utamaning Mandala terdapat aling-aling yang berisikan relief ukiran, dan saya mengambil arah kiri dari aling-aling ini, dan ini adalah pelinggih-pelinggih yang ada beserta kuri agung jika dilihat dari arah dalam, dari arah Utamaning Mandala dari Pura Satria. Dan keadaan yang ada di bagian dalam dari kuri agung sama dengan bagian luar, hanya saja karena berada pada posisi yang lebih tinggi sehingga undakan yang kita lihat dari arah Utamaning Mandala tidaklah sebanyak undakan yang terlihat di bagian Madianing Mandala. Dan nantinya akan saya coba membacakan pelinggih-pelinggih yang ada di sini. Pura ini dibangun oleh Kiai Tegakuri dan dibagi menjadi 3 mandala, Utamaning Mandala, Madya, dan juga Nistaning Mandala. Di Utamaning Mandala terbagi menjadi beberapa pelebahan tuh
Pelebaan paling utara adalah merupakan linggih Ida Betara Betari Sami Satkayangan, dan ini adalah linggih Betara dalam Purancak. Di sebelahnya terdapat linggih Ida Betara dalam Peti Tengah, dan di sebelahnya terdapat linggih Betara dalam Batu Bolong. Dan nantinya akan saya kembali melihat keadaan linggih-linggih beserta membacakan tulisan-tulisan yang ada di depan linggih, sehingga nantinya para pemirsa bisa mengetahui beliau yang distanakan pada linggih-linggih yang ada di Pura Satria ini. Dan di sini terdapat sebuah linggih gedong yang terlihat sangat indah, dipenuhi dengan relief-relief dan pepalihan, dan juga patung yang menghiasi bagian depan, serta terdapat beberapa undakan untuk mencapai ke cangkem linggih. Ini adalah istana dari Ida Betara Watu Karu. Linggih istana dari Ida Betara Batu Karu memang sedikit berbeda dengan linggih-linggih lain yang ada di sini, dibuat dengan sangat indahnya dan terlihat masih sangat kokoh, terbuat dari batu merah dan batu padas. Di sini terdapat linggih yang lainnya, dan ini adalah merupakan linggih istana dari Ida Betara Batur, dan di sebelahnya terdapat linggih dengan Meru sebagai istana dari Ida Betara Gunung Agung dan Ida Betara Lempuyang, berupa Meru tumpang dua. Dan di sini juga terdapat sebuah linggih Patmo yang juga terbuat dari tumpukan batu merah yang dihiasi dengan patung naga dan juga patung-patung dari batu padas. Dan semoga bangunan-bangunan kuno yang seperti ini tetap terjaga, sehingga nantinya generasi berikutnya bisa melihat bentuk-bentuk linggih yang dibangun pada leluhur zaman dahulu. Di sebelah Patmo terdapat Meru Tumpang 3 yang merupakan istana dari Ida Betara Luhur Uluwatu. Dan di sebelah dari linggih Ida Betara Luhur Uluwatu terdapat linggih lain yang berupa Tugu, merupakan istana Ida Betara Dalampet. Dan itulah linggih-linggih yang ada di bagian utara sebagai istana para dewa, karena di sini dibagi pelebahannya menjadi pelebahan Parahyangan para dewa, kemudian ke selatan Parahyangan dari para leluhur, dan paling selatan juga terdapat lagi Parahyangan yang nanti juga akan saya bacakan, sehingga akan mengetahui apa saja yang diistanakan di pura ini. Ini adalah linggih yang terletak di bagian tengah dari pelebahan ini, merupakan linggih Balai Pancing, yang di depannya terdapat patung yang diwastra dengan kain putih kuning dan masih berisikan hiasan berupa piringan keramik yang ditempel pada dinding-dinding daripada linggih, membentuk hiasan. Dahulunya banyak sekali pura-pura yang ada di Denpasar atau Bandung ditempeli dengan keramik-keramik kuno, namun saat ini banyak keramik-keramik kuno telah hilang, namun masih tersisa lubang-lubang keramik saja. Dan ini adalah merupakan linggih Ida Betara Brahmo. Dan di sebelah dari linggih Ida Betara Brahmo juga masih terdapat linggih-linggih lain, yaitu sebuah tugu, yaitu tugu sebagai tempat istana dari Ida Sanghyang Sabda Petala, dan ini adalah Meru Tumpang sebagai istana dari Ida Betara dalam Sakenan. Dan saya sudah bacakan linggih-linggih yang ada di bagian pelebahan utara, dan ini adalah candi mentar untuk menuju ke pelemahan berikutnya. Dan di sana juga banyak terdapat linggih-linggih yang menandakan siapa yang diistanakan pada setiap linggih. Dan video saya akan akhiri dulu agar tidak terlalu panjang, nanti akan saya lanjutkan pada video berikutnya.
Jika ada salah, saya mohon maaf, dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih banyak. Untuk nonton video berikutnya dengan subscribe, sehingga nanti begitu saya upload bisa menemukannya dengan mudah. Sukses semua.